Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kopi Pagi, kopinya silahkan diminum dulu. Okay. Kali ini tamu kita adalah pemimpin redaksi sebuah majalah. Ini majalahnya, ini majalah Didik. Ya. Namanya Pak Restanto. Ya. Sejak kapan ini majalah ini ada? Baik Pak Bambang, terima kasih atas waktu dan kesempatan bisa on air di Intermedia TV. Intermedia TV, yaitu perusahaan milik Pak Bambang ini. Ya, Pak Bambang ini saya kenal ya, sudah cukup lama. Beliau seorang jurnalis, seorang dosen yang namanya sudah tidak asing lagi dikenal di Indonesia ini. Baik Pak Bambang, bahwa majalah ini sampai sekarang ini sudah memasuki edisi 168 kalau tidak salah. 168 untuk bulan Juli ya. Untuk bulan Juli, kita edisi Agustus sedang proses persiapan. Pak Bambang, ini majalah ini lahir ini pada bulan Agustus. Makanya sebentar lagi kita akan masuki ulang tahun. Ya? Wow. Ya. Nah, yang keberapa ini ya, 168 itu berarti 168. Satu edisi 168 saya berdiri. Ya, kami di AUB itu sudah sejak tahun 2003. Masuk di AUB sebelumnya di Gundang itu di daerah tempatnya Pak Dr. Andi Salek Parjio. Waktu itu kan dia juga ikut bergabung di sini di Kesahaman, tapi beliau sekarang sudah tidak ada, dipanggil Tuhan. Dan ini sudah cukup tua. Majalah ini majalah yang khusus untuk pendidikan baik formal maupun non formal. Jadi ini juga sudah majalahnya para guru, ya, dosen terutama guru ya, guru yang PNS yang mereka sudah akan naik golongan pangkat itu, biasanya dia nulis artikel pengembangan profesi di rubrik ini, dan ini sudah menghasilkan hasil karya dia yang dikirim ke majalah Didik. Ini sudah menghasilkan pangkat mereka, golongan dia ketika maju ke pengawas penilai itu sudah banyak yang lolos, tidak hanya puluhan tapi ratusan bahkan ribuan. Ya, itu Pak Bapak. Nah, jadi ini sudah sejak 2003. Ya. Jadi di kantornya itu berada di lingkungan kampus AUB. Betul. Oke. Nah, ini adalah edisi yang ke-168. Ini sebagai covernya adalah Cak Dikin. Betul. Gimana ceritanya Cak Dikin bisa masuk menjadi cover ke edisi 168 ini? Iya. Saya mengenal Cak Dikin sebenarnya sudah cukup lama, ketika saya masih kuliah di Semarang dulu. Ya, saya dari Visipol, ya, dari komunikasi. Memang sekolah saya S1 saya untuk urusan perkoranan media cetak. Ya, saya ngambil S2-nya di Unsa Surakarta. Saya di Magister Administrasi Negara saya waktu itu. Ya, setahun setengah yang lalu lulus. Dan majalah ini saya mengenal Cak Dikin ini sebenarnya sudah dulu, tapi baru ketemu secara langsung ya setelah dulu sekian tahun yang lalu, terus menghilang, ya pindah tugas. Cak Dikin ya kelihatannya sakit waktu itu, tapi kemarin saya diajak temen ya kebetulan teman-teman wartawan media ya itu untuk launching Cak Dikin ini di daerah rumah makan Sawan kalau nggak salah ya, di situ. Dan bersama istrinya. Ya, dulu saya belum mengenal istrinya, mungkin istri yang baru atau apa, saya nggak ngerti ini. Ya, Mbak Nyimut Sri Lestari. Nah,
dulu Cak Dikin itu cakep banget itu. Sekarang ya cakep, cuma mungkin faktor ya. Jadi lama-lama orang itu biasanya nek faktor itu nek dulu rodok awake teger, mungkin sekarang rodok mungkin nembe gerah atau apa gitu. Ya, jadi ini cover ini dijadikan cover ke 168 karena pas launching ya. Pas kebetulan kemarin kami diundang itu untuk launching lagu beliau yang terbaru. Ya, Timun Wungkuk ya. Oke, jadi di cover ini memang Cak Dikin bersama sang istri Nyemot Lestari sedang launching lagu yang terbaru. Di headline kemudian ada ini adalah wawancara ya. Ibu Kepala SMA Negeri 1 Purwantoro. Daerah mana? Wonogiri ya? Ya, itu terima kasih. Ini wartawan saya yang tugas di Wonogiri, Mas Aris kebetulan. Mas Aris, ya. Meliput wilayah di Purwantoro itu perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu kalau Purwantoro terminalnya Tansidik sudah Jawa Timur, itu masuk Ponorogo. Jadi saya kebetulan asal dari daerah sana juga. Nah, itu kepala SMA Negeri 1 Purwantoro. Ya, itu Mas Haris yang meliput di sana. Karena pelanggan kami juga sampai di sana. Jadi kami itu majalah didik itu kan majalah kedinasan pendidikan bagi para guru siswa, terutama guru itu se-Solo Raya. Ya, se-Solo Raya ya. Sampai di Purwantoro, Mblukerto, ya terus Logoimo, Jatisrono, Ngulon Sithik itu Sidoarjo, Ndarjo nek orang Wonogiri ngarani. Jadi ini Bu Kepala Sekolah ini diwawancarai masalah COVID-19 ya, kondisi sekolahnya. Betul. Dan dia komentarnya memang cukup bagus karena dia seorang dokter. Betul. Dan nampaknya memang sekolahnya yang dipimpinnya juga memang sedang betul-betul berkembang daun. Kalau SMA Negeri 1 Purwantoro ini sejak saya kecil, saya tahu persis ini ponakan saya, adik saya banyak yang sekolah di sini. Itu ya hebat-hebat memang. Ini kualitas mutu betul-betul hebat ini. Dan saya terkejut juga ketika dulu kepalanya ya baru S1, S2, tapi ini seorang S3, doktor, hebat, seorang wanita. Apalagi ini akan tambah maju sekolah itu. Jadi di headline ini ditulis Ibu Kepala dan kemudian dilanjutkan di halaman 4 ya. 5. Detailnya di situ. Kemudian untuk di halaman 4 ini ada etalase, ini ada surat pembaca. Ini ada Mas Rafael Excel dan Pak Suhadi. Betul. Mas Excel ini siswa SMA Negeri 6 Solo dan Pak Suhadi adalah guru kosguru ya SMA. Pak Suhadi itu mantan kepala SMK Negeri 1 Kosgoro Sragen. Ya kulone sambung macan. Terus dia kebetulan juga ketua yayasan Yayasan Al Hadi Utomo. Di sana itu dia beliau punya pondok pesantren, dia punya SMPIT, dia punya SMK Kosgoro 3. Ada dia ini kebetulan sedang mendirikan masjid ini. Dia masih kemarin ngirim rilis ke kami, ke redaksi majalah Didik untuk bisa dibantu dimuat ini kami masukkan di surat pembaca ini kalau nggak salah ini. Oh ya betul itu ia memohon menghimbau kepada masyarakat beliau sedang menyelesaikan pembangunan masjidnya. Barangkali ada masyarakat yang memiliki rezeki cukup atau hati yang sedang lunak gitu untuk membantu menyelesaikan pembangunan, masih butuh bla 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 di situ. Monggo silahkan, karena masjid itu adalah tempat ibadah bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas, dan ini perlu kita bantu ini. Jadi surat pembaca ini adalah ungkapan hati para pembaca majalah Didik yang
dia peduli. Nah, mungkin bisa relasi dia pembaca kita, Mas. Pak Bambang ini. Kemudian di halaman 6 ini ada komentarnya Profesor Teguh Budiarso. Ini guru besar IAIN Surakarta. Betul. Dia berbicara tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring ya. Jadi dia bicara tentang positif, negatif, plus minusnya pembelajaran daring dan dibandingkan dengan konvensional. Gitu ya. Karena yang untuk daring itu kan supaya lancar itu kan HP ini ya kudu yang bagus, tidak 3G tapi 4G. Oke. Kemudian di halaman 7 ini ada laporan khusus. Ini laporan dari liputan reporter kita yang ada di Boyolali. Betul. Ini SMK Ganesatama. Dia juga menyoroti masalah kondisi dampak COVID ini, bagaimana diberlakukan di SMK Ganesatama. Dan kemudian apa yang dia lakukan untuk new normal nih. Dan nampaknya dia sudah mulai akan aktif di new normal. Kemudian di halaman selanjutnya ini, di halaman 8 ini ada kepala sekolah SD ya, ini SD Muhammadiyah Ketelan ini. Ketelan Surakarta. Ini sekolah terkenal SD. Dan nampaknya sedang gencar-gencarnya ya. Ya. Ini kalau nggak salah Bu Sri ini kepalanya. Ya, saya sering dulu ke sana waktu masih muda. Bu Sri Sayekti. Iya. Luar biasa. Bu Sri Sayekti. Dan Bu Sri Sayekti ini berkomentar juga sama ini memang bahasanya ini beberapa episode ini memang kayaknya memang masih di seputaran COVID. Bagaimana dia memperlakukan siswanya, dan nampaknya di sana ada pelepasannya juga online. Dan ini juga mungkin menjadi tren baru. Sudah tidak perlu datang, tapi bisa dari mana saja. Jadi Pak Bambang, ini memang sekolah-sekolah yang kami khusus untuk edisi Juli. Ya, ini kami memang dalam baca edisi itu kemarin kami memang dalam laporan utama terutama itu menyoroti tentang pembelajaran daring online. Ya, itu apakah maksimal atau tidak hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan pembelajaran face to face atau pembelajaran tatap muka seperti dulu. Tapi nampaknya tapi apapun ini karena virus, jadi ini aturan pemerintah, mau tidak mau kita harus patuh. Tapi kalau kita menerobos melawan, istilahnya melanggar, pasti kena semprit kita ini dunia pendidikan. Soalnya nanti kalau sampai terkena anak-anak kena penyakit, terserang virus, siapa yang rugi? Karena urusan nyawa. Tapi kan pembelajaran daring apapun, walaupun ini masih baru, tetap harus kita taati, patuhi. Itu. Tapi hasilnya akhir-akhir ini dari survei atau penelitian para profesor, dokter, pengamatan sementara, itu anak-anak itu orang tua masih tetap mengharapkan nanti kalau sudah selesai pandemi virus corona COVID-19 ini akan kembali ke normalisasi lagi, normal kembali, karena hasil yang dicapai itu biasanya katanya itu saya sendiri mengamati, hati saya bicara kalau terutama anak PAUD SD, SMP, SMA itu kan masih mengidolakan sosok guru. Terus dia yang paling nggak bisa itu ketika pisah sama teman-temannya sekolah, itu biasanya sampai ini sudah agak anak-anak itu katakanlah stres lah. Aku iso ketemu temenku, aku gini-gini. Nek bu guru gimana? Yo kangen juga, gitulah itu Pak Bambang. Terus di halaman 9 ini ada wawancara dengan Pak Kusnadi Pujianto Esos. Ini adalah wakil bidang kehumasan SMA Negeri 3 Klaten. Liputannya siapa ya? Itu Mbak wartawan kami yang di Klaten, Mbak Mrih gitu ya, Mbak Andayani. Ini topiknya juga sama, ini pelaksanaan pembelajaran COVID, di tengah pandemi COVID-19. Di halaman 16, ini ada SDN Ketelan juga. Ya, ini ada dua berita ini. Pelepasan ini ya? Ya. Ini pelepasan. Ya, juga lewat online ini. Pelepasannya lewat online. Ini dalam kondisi yang mau tidak mau, suka nggak suka, pelepasan siswa pun bahkan kalau nggak salah
Di UNS juga seperti itu, wisudanya juga online. Kemarin UNS juga seperti online itu. Juga. Ya. Oke, di halaman selanjutnya ini adalah pusat studi wanita Unisri. Gading UPG RIS. Ya. Ini dia membuat agenda tentang studi wanita. Ini ada di halaman 14. Ya. Ini Unisri. Kemudian halaman selanjutnya ini rektornya yang berkomentar. Ini rektornya berkomentar tentang penerimaan beasiswa. Ya, di Unisri ya. Jadi kondisi yang belum normal seperti ini, di mana calon mahasiswa ini sepertinya untuk datang ke kampus juga agak kesulitan, maka pendaftaran online sekarang menjadi marak. Dan itu bukan hanya di perguruan tinggi namanya, tapi juga di hampir seluruh sekolah di Indonesia. Tentu saja walaupun demikian kampus-kampus ini ataupun sekolah juga memperlakukan protokol kesehatan ya. Halaman selanjutnya ini ada ini seleksi kepala dinas Sukoharjo. Ya. Ini cerita ini di halaman 15. Ya, ini pansel ya. Pansel ini ya. Pak Anwar ya ini ya. Berita ini kami dapatkan rilis dari Dr. Anwar Hamdani. Beliau adalah mantan ketua STI AUB yang sekarang sudah selesai masa jabatannya dan sekarang menjabat sebagai sekretaris di Yayasan Karya Dharma Pancasila. Ya itu. Dan nampaknya sekarang menjadi ketua pansel. Kemarin kalau nggak salah sebelumnya juga pansel di Solo. Iya. Solo. Iya. Terus ini Sragen juga mulai. Ya, ini beliau ditunjuk lagi tidak hanya di Solo Raya karena dia sudah ke skalanya nasional kan. Wah, berarti ini adalah Pak Anwar ini tokoh yang berpengaruh dan banyak dibutuhkan. Ya. Oke. Ini bentar lagi dia di Kulone Pekalongan itu loh. Kulon Pekalongan itu apa? Kulon Pekalongan itu kota mana itu? Batang. Batang Pekalongan. Tane. Batang dipanggil Pekalongan. Juga. Iya. Di situ. Nampaknya pemberitaan ini memang pas. Ini kemudian di halaman selanjutnya ini adalah K3S Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Polokarto. Ya, Sukoharjo ini ya. Itu Pak Panut. Pak Panut. Wartawan kita yang bertugas di Kabupaten Sukoharjo. Nah, jadi dia berbicara tentang pembentukan grup classroom. Ya. Karena kondisi yang juga tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, maka K3S ini membentuk kelompok studi yang dibentuk agar bisa lancar pembelajarannya. Nah, di halaman selanjutnya ini halaman 15 ada ini Pak Eka Budi Santoso ya. Eka Budi Santoso itu adalah direkturnya Amika Harapan Bangsa di Sekar Pace. Dia berhasil lulus doktor S3 dari Universitas Negeri Malang. Ya, dan kumlot, bukan kemelut ya. Bukan kemelut ya, kumlot. Dan nampaknya dapat bocorannya Pak Budi akan mulai menggabungkan antara Amik Aba menjadi Politeknik. Dan ya ditunggu aja. Jadi di situ walaupun itu akademi, tapi dia sudah punya lulusan doktor dan direkturnya sekaligus. Oke. Di halaman selanjutnya ini adalah ini Poltekkes Bakti Mulia ini menyelenggarakan webinar. Ini jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan atau RMIK. Jadi pembicaranya juga cukup terkenal dan eligible, sehingga webinar ini sukses dilaksanakan. Dan ini pembicaranya adalah Pak Wahono, Eskom MKes. Wah, ini Eskomnya ini komputer, MKesnya kesehatan, Magister kesehatan. Tetapi dulu dia pernah kuliahnya di Unsa, ini S1-nya. Unsa, MKesnya saya belum tahu di mana. Cuman dulunya awalnya dia di Rekam Medis Rumah Sakit Umum Dr. Wonogiri itu, RSUD Wonogiri. Nah, terus kemudian dia sekarang di Dinkes, di labnya dia. Oke. Dan nampaknya memang
pembicara satunya siapa ya? Oh, ini Bu Erna ini adalah moderatornya. Oke. Ya, dia kaprodi juga lah. Ya, kaprodinya. Oh, dan pembicara yang satunya itu Putri, Dr. Triwigati dari Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo. Rumah Sakit Nirmala Sukoharjo itu masih satu komplek ya dengan Poltekkes. Dan di pinggir kiri jalan ya, itu dekat kiri jalan Lampu dari Bangjo Solo itu ya, okay. Dari Solo ya. Ya, seminarnya cukup sukses dan ini sepertinya kalau dari berita ini saya baca diikuti oleh seluruh Indonesia sampai 800-an peserta, cukup sukses. Ya. Dan di halaman selanjutnya ini BEMISI ini Badan Eksekutif Mahasiswa menggelar pameran tapi online. Jadi kalau yang saya baca ini adalah Pak Basninder ini perannya. Kalau dulu pameran harus secara fisik, sekarang pamerannya online. Ya, karena situasinya masih seperti ini. Nah, ini liputannya siapa ini? Ini adanya pandemi COVID-19 ini dari SMP Negeri 4 Sukoharjo. Pak Panut juga. Pak Panut. Ya. Jadi liputannya Pak Panut ini, wartawan kita yang bertugas di Kabupaten Sukoharjo. Oke. Jadi ini dia juga masih membahas keselamatan dan kesehatan warga sekolah di masa pandemi. Masih COVID lagi. Di kronik selanjutnya ini, wah ini judulnya di mana ya? Kelulusan SMP Negeri 8. Oh ya, tempatnya Bu Kresendah itu. Ya. Ini dia kelulusannya juga virtual. Sama. Ini SMA Pradita Dirgantara. Ini yang ada di lingkup Lanut Adi Sumarmo. Sekolah ini jadi favorit, menjadi eksklusif. Karena memang tidak sembarangan orang mungkin bisa masuk. Karena masuk di sini. Syaratnya cukup berat, baik fisik, kecerdasan ya. Kalau nggak salah mirip dengan yang ada di Magelang, SMA Nusantara ya. SMA Nusantara. Oke, ini kemudian Uniba. Wah, ini bagus. Universitas Islam Batik ini di daerah Purwosari. Yang ngidul dikit itu. Yang ngidul itu kemana? Arah selatan. Dia memberitakan tentang menggelar webinar. Temanya sama, walaupun ini dia Fakultas Ekonomi, tapi yang dibicarakan adalah dampak ekonomi di masa pandemi. Oke, ini liputannya siapa ya kemana? Oh, kalau nggak salah Mbak Kiki ya. Kiki. Wartawan kita yang di Solo. Nah ini Dr. Eko. Ya. Ceritanya gimana ini Dr. Eko? Ya, Dr. Eko Joko Trihatmono MPD ini adalah guru SMK Negeri 8 Surakarta, guru bahasa Jawa. Dia juga direktur Kalista TV. Sukoharjo. Dalamnya itu juga Nirmala Suri yang ke arah timur ya. Timur itu dia. Ya, di SMK 8 ada 2 doktor ya. Yang satu Dr. Eko ini dari linguistik UNS dan Dr. Harbono ya juga dari linguistik. Dari UNS juga. Dia penulis hebat ya. Oh, jadi yang dibicarakan ini juga sebenarnya COVID ini sama ya. COVID. Jadi bagaimana proses belajar mengajar itu tetap bisa berjalan dengan baik ya. Nah, ini selanjutnya ini ada Pak Tito, Pak Tito Raharjo, SPD. Ini guru SD 5 Tawangmangu. Ya, dia juga waktu itu kami share untuk tema masalahnya ya tentang daring pembelajaran. Dia bicara plus minus belajar teknologi. Ya, dia guru. Atau IT. Dia guru SD. Guru ya. Ya. Guru SD. Namanya masih muda, masih cekatan. Nah, ini di rubrik teropong ini di halaman 24 ini tadi adalah detailnya Cak Dikin yang ada di cover. Ya, kita kupasannya Pak Cak Dikin sama Nyimut Sri Lestari, ya istri barunya yang cantik itu. Memang sepertinya diperlukan pengorbanan yang luar biasa. Jarang ada sosok perempuan yang sangat sayang gemati kepada suaminya yang mungkin ada banyak perbedaan. Ya, itu
semua karena kehendak Tuhan ya. Yang namanya suami istri perjodohan itu kan disatukan oleh Tuhan. Dan di situ tuh harus saling membangun cinta tali kasih. Ini tadi habis pertemuan juga sama. Ini tadi kan on air di Radio Karisma FM Boyolali juga. Beliau juga cerita pertemuannya suami istri ini karena apa? Saling cinta. Ya, sehidup semati karena keduanya pernah mengalami kegagalan yang sama dalam membangun keluarga. Dan itu tidak masalah sebenarnya. Dan tidak masalah dan sekarang ini dijadikan pelajaran, bahan renungan bahwa ini akhirnya semoga ke depan tidak ada masalah lagi sampai kakek nenek dan nanti sampai Tuhan memanggilnya nanti suatu saat nanti. Itu rahasia ilahi nanti. Di halaman selanjutnya ada Letkol Bobi Gaul. Ini adalah tentara TNI AU, tetapi dia punya kemampuan menyanyi. Ketika saya wawancari waktu itu, dan kenapa nyanyi? Loh, salahnya di mana, Mas? Daripada saya malak minta uang kemana-mana, mending saya nyanyi, mengunggulkan potensi daerah, malah bermanfaat. Daripada saya mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal. Ya, memang Bobi Gaul ini sosok tentara yang benar-benar bisa merakyat dan masuk ke hati banyak kalangan. Dan dia punya lagu kemarin sudah alun-alun Boyolali. Lagunya cukup bagus. Dinyanyikan dua versi, satunya keroncong, satunya campur sari Jawa. Campur sari. Ya, tadi Pak Bambang ini saya tertarik loh, Pak Bambang ini sebagai redaksi. Jadi orang yang punya talenta di bidang musik lah atau nyanyi itu sebenarnya tidak harus seorang penyanyi yang memang benar-benar profesi penyanyi, tapi tentara, polisi, wartawan, pengacara pun banyak yang pinter nyanyi, suaranya bagus. Cuma kapan dia akan menelurkan kemampuannya itu kepada masyarakat lah, itu memang harus hadir orang-orang produser seperti Pak Bambang ini. Oke, ini halaman selanjutnya, ini di halaman eksklusif sebenarnya ini. Halaman eksklusif ini. Mungkin nanti Dr. Bobi Pak Letkol Bobi ini bisa kita wawancara lebih lanjut lagi ini. Ini benar-benar sosok seorang tentara yang dan ini nanti kalau terkenal menjadi idolanya para tentara. Dan ketika saya tanya juga kenapa yang dijadikan tema adalah Boyolali, karena dia orang Batak. Orang Batak dan dia bertugas di kalau Adi Sumarmo itu kan Boyolali. Dan itu adalah tanah airnya yang kedua setelah Batak. Itulah kenapa dia berusaha mencintai Boyolali apa adanya dan diwujudkan dalam sebuah lagu. Ya, di negeri kita Pak Bambang itu kan kalau ini pameo atau apa, memang orang penyanyi-penyanyi kita itu kalau rata-rata itu sekian prosentasenya itu kan rata-rata orang-orang dari Batak, saudara-saudara kita yang di sana gitu. Karakter suaranya cukup melengking tinggi, bagus. Dan dia tinggi bagus. Kayak Charles Hutagalo. Tinggi. Dan beberapa teman itu dia begitu ngelihat pertama kali mendengar ini pasti bukan orang Jawa ini. Suaranya bisa tinggi. Ya, baru saya kasih tahu ini orang Batak. Jadi sangat bagus ini Letkol Bobi. Terakhir sebenarnya dia ditugaskan di Papua. Tapi kemudian karena dampak COVID ini dia ditugaskan di Jakarta. Ditarik ke Jakarta. Ini halaman selanjutnya adalah Dr. Farida Nugrahani M.Hum. Ini Univet ya? Liputannya Pak Aris ini? Ya, itu atas rekomendasi Pak Dr. Eko. Kebetulan beliau relasi, kebetulan teman, dan kebetulan promotor doktornya Pak Eko waktu itu. Beliau ini promotornya Pak Eko? Ya, artinya promotor pendukung moral, pendukung ilmu-ilmu yang lain, karena untuk mencapai gelar doktor itu kan nggak gampang.
ya butuh ini, butuh itu, dan dia kebetulan punya relasi, punya teman doktor, profesor, guru besar dari berbagai perguruan tinggi, walaupun dia kuliahnya di UNS. Nggak salah juga kan? Iya, dan dia bicara soal apakah lebih bagus tatap muka atau face to face. Ya. Dilematis. Ya. Halaman selanjutnya ini adalah komentarnya Profesor Dr. Warto M. Hum, ya. Guru besar sejarah UNS. Ya. Liputannya Pak Aris juga? Iya, yaitu promotornya Pak Eko juga. Oh, promotornya Pak Eko. Guru besarnya dia. Ya, dia waktu itu saya wawancari via WA. Berkenan ya? Saya tak kasih tema, kemudian dia menjawab, saya kembangkan karena redaksi kan tugasnya untuk mengedit, mengembangkan dan lain-lain. Oke, tanggapannya bagus. Ya. Ini halaman selanjutnya ada pembukaan Dies Natalis UPGRIS ke-39 tahun ya, disiarkan secara daring. Nah, temanya masih seperti ini. Ini liputan Mas Aris ini ya. Ya, benar. Mas Aris. Ya, oke. Halaman selanjutnya ini Bukasat. Ini silaturahim ke rumah Mbah Minto. Wah, Mbah Minto itu sedang naik daun. Konten-konten yang dibuatnya itu betul-betul bisa menyentuh semua lapisan masyarakat karena kesederhanaannya. Mbah Minto yang sudah renta ini kemudian menjadi viral dan katanya sih punya fans Minto lovers. Minto lovers. Iya. Videonya cukup mengena, bahkan Bupati Klaten juga bertandang ke rumahnya Mbah Minto. Walaupun yang membuat itu adalah Ucup. Tetapi sosok Mbah Minto, tokoh Mbah Minto itu adalah tokoh yang sangat dominan, dan menurut Ucup ini memang ini tetanggaan, bukan simbahnya. Gitu. Mbah Minto, apa kabar? Semoga panjang umur tapi sehat selalu juga, Mbah. Oke. Om Ucup juga silahkan sama. Ini di halaman 30 ini adalah MTSN Semarang. Nah, ini Mas Aris juga. Ini adalah bicara soal pencegahan pencebaran COVID-19. juga. Nah, di halaman selanjutnya ini Pak Ganjar. Jadi Gubernur kita. Gubernur Jawa Tengah, dan dia menginisiasi tokoh Gatot Kaca menjadi simbol dalam penokohan kehidupannya. Ya. Pak Ganjar ini di awal pemerintahannya memang cukup keras, tapi kemudian selanjutnya dia banyak menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan program-programnya juga, dan juga mengelola Semarang, Jawa Tengah secara keseluruhan. Nah, yang ini yang cerita Pak Res. Tere. Kalau tidak salah dia gadis cantik yang dulunya itu alumni dari SMK Negeri 1 Boyolali. Ya. Dia pernah prakerin di Intermedia ya. Intermedia dan di majalah Didik juga kalau nggak salah waktu itu. Dia cantik sekarang. Cantik, supel, dan dia punya kemampuan yang di bidang entertain. Dan dia tidak antipati sama teman-temannya. Dia tidak pernah beda-bedakan, itu yang baik. Tadi barusan lihat iklannya ya. Betul. Iklan masyarakatnya. Semoga sukses Dek Tere. Dia pernah membintangi beberapa iklan TV juga. Hebat. Bagus ya. Yang ini sinergitas Dinas Penerangan Angkatan Darat dan MNC Group untuk meningkatkan sumber daya jurnalistik. Ya, memang tidak semua orang bisa terpanggil di bidang jurnalistik ini. Pak Res sendiri sudah berkarir di jurnalistik berapa tahun? Wah, sejak kuliah. Masih saya SMP sudah mulai belajar nulis. Ya, pertama kali kalau nggak salah kelingan saya itu menulis tentang pramuka dan dimuat di majalah MOP Semarang. MOP sekarang dan masih ada ya? Masih, dan saya dapat honor kalau nggak salah waktu itu 25.000. Waktu itu besok ya. Saya masih ingat masa-masa itu. Sejak itu saya mulai tertarik dunia jurnalistik, sampai di SMA juga sering juara pidato dulu, nulis cerpen, nulis prosa, nulis dan lain-lain. Terus di kuliah juga kebetulan ngambil Visipol untuk jurusan komunikasi, urusan media cetak. Oke. Ini halaman selanjutnya ada KKN UNS di era pandemi dengan cara
pelatihan digital. Lagi-lagi ini UNS pun seperti ini adanya. Jadi dampaknya ini bukan perguruan tinggi swasta saja, tapi negeri juga begitu. Dan bukan hanya SLTA, tapi sampai TK pun senampaknya juga terpengaruh nih. Ini halaman selanjutnya, ini ada UBSI. Sama ini. Jadi dia membuat pengabdian masyarakat dengan cara workshop dan online. Nah, diletakkan di YouTube. Para pemirsa juga bisa melihat ini adalah workshop memasak kue. Karena dia ini Bu Citra Unik Mayasari. Bu Citra ini dosen UBSI Yogyakarta. Dia S2-nya, S1-nya pariwisata semuanya, dan dia punya kompetensi memasak yang sangat bagus. Nanti kadang ini sekali-kali mungkin perlu diundang untuk masakin kita. Nah ini SMK Ganesha. SMK Ganesha juga, nah ini membagikan 1.000 masker ke masyarakat. Diprioritaskan di tempat kerumunan massa, misalnya pasar dan tempat-tempat berkerumun yang lain. Ini Pak Arwan sebagai narasumbernya yang diwawancarai, ini liputannya Kiki kalau nggak salah ini. Karena dia peduli sama orang-orang agar mentaati protokol kesehatan. Di halaman selanjutnya ini siapa ya? Kecil tulisannya. Mahasiswi. Sofia Nabila Salsabila, mahasiswi FISIP UNS. Dia sebenarnya kalau dilihat ini mirip tulisannya tentang bagaimana gara-gara corona ini justru dia punya kemampuan lain untuk berkreasi. Ini bagus sebenarnya tulisannya, mungkin perlu dibaca oleh jadi ini sudah ada di online ya. Di silahkan dibaca. Ini pengembangan profesi Pak. Ini Pak Teguh dari SMP Negeri 2 Nguter, Sukoharjo. Dia bercerita tentang pembentukan nilai kerjasama dan pengembangan karakter. Ini pengembangan karakter ini adalah bidang yang sekarang ini sedang dikuatkan karena banyak orang pintar tapi bejat gitu, atau seperti itu ya kira-kira ya boleh dikatakan seperti itu, biar yang tersinggung memperbaiki diri. Jangan kayak gitu, yang baik saja. Oke, Pak Teguh dari Nguter. Wah, ini Usahid ini wawancara dengan Pak Dahlan Susilo, Wakil Rektor 1 Usahid. Dia menggelar seminar online atau yang kita kenal dengan webinar dengan tema Big Data. Wah, Big Data itu adalah tema yang sangat menarik saat ini, yang benar-benar sedang akan digalakkan, dibutuhkan, dan kayaknya sih wajib. Yang ini liputannya Bu Ami ya? Bu Ami, Bupati Karanganyar, majalah Didik yang bertugas di Kabupaten Karanganyar. Dia justru di Karanganyar menurut liputan ini adalah memang harus tetap menerapkan PJJ. Semuanya pro dan kontranya ada, plus minusnya juga ada. Ini pengembangan profesi ya? Guru SMA Negeri 1 Surakarta. SMA Negeri 1 Surakarta. Bu Endah Sri Nuryati. Temannya Pak Marno, Dr. Andes Sumarno. Dia berbicara tentang tantangan guru dalam mengajar di era online. Ini nampaknya juga perlu dikritisi, bisa dijadikan referensi bagaimana ini kan kondisi yang mau tidak mau, suka nggak suka memang harus terjadi. Yang ini adalah Bu Sri Martini, daerah SMP Al-Irsyad Surakarta. Nah, ini bicara tingkatkan unggah-ungguh Jawa dengan baperan. Wah, baperan apa nih? Jadi di sana. Al-Irsyad ini tempatnya yang mana ya? SMP Al-Irsyad itu Pasar Kliwon. Daerah sekitar Pasar Kliwon kalau nggak salah. Yang ini adalah Pak Sudriyanto, STMM. Itu guru SMK Negeri 1 Sambirjo Sragen. Ini juga pengembangan profesi. Ini perlunya pemetaan kompetensi otomotif di bidang otomotif dia. Mekanik ya. Selanjutnya ini strategi jitu ini oleh Pak Suwandi. Juga guru SMP Negeri
Ngerampal. 1 ya. SMP Negeri 2. 2 Ngerampal Sragen. Dia bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya. Makanya dia belajar membicarakan tentang media Scrabble. Wah, yang ini saya. Ini tulisan saya. Jadi di era pandemi saya menyumbangkan pikiran saya agar kita tidak terpuruk, tidak mudoroso, tapi bangkitlah. Dan ini saatnya kita memang harus berpikir lebih the future begitu. Nah, ini wisata dan kuliner. Rubrik ini ada wedangan baru di Karanganyar. Menurut ini Pak Widyo kalau nggak salah. Ini menunya enak, beragam, yang jelas murah. Harganya terjangkau oleh masyarakat dari segala lapisan. Di rubrik refleksi ini ada kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk setelah suamiku dipanggil Tuhan. Ya, ini refleksi itu biasanya apa? Refleksi itu cerita seseorang kepada reporter majalah Dide atau wartawan majalah Dide, atau yang bersangkutan menulis sendiri, dikirim ke redaksi majalah Dide, itu tentang cerita perjalanan kehidupan beliau-beliau. Karena orang itu kan sendiri-sendiri. Ada yang tadinya kaya, suaminya the big boss, direktur, tapi tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tapi setelah waktu itu belum siap, harus enggak tahu lah, mungkin bahwa kehidupan itu dia pikir akan berjalan terus. Tapi kita itu manusia kan, yang namanya maut itu kan rahasia ilahi. Betul. Rahasia Tuhan lah. Ketika belum siap, tiba-tiba suaminya itu sakit mendadak, hanya sekitar 15 hari kemudian meninggal. Nah, di situ anak istri belum dipersiapkan, belum regenerasi. Nah, dia mengelola bengkel mobil yang tadinya dikelola dia luar biasa, maju berkembang. Tapi ketika Pak Sudiono itu meninggal mendadak, itu akhirnya bengkel itu mengalami penyurutan atau surut orang yang ndandake ke situ. Nah, ini di situ kita baru sadar bahwa peran citra seseorang itu mempengaruhi tingkat nilai kepercayaan kepada produk atau bengkel tersebut. Makanya kita perlu regenerasi. Itu penting ya. Jangan sampai ketika kita mungkin sudah uzur, kita tidak memberikan alih regenerasi. Ini kepada penerus kita. Ini adalah rubrik yang terakhir, kesehatan. Ini dia berbicara bahwa sekarang di Jogja itu namanya, ini sebenarnya tentara, dia TNI AU, tapi dia peduli kepada masyarakat. Dia punya kelapa muda jeli. Nah, di kelapa muda jeli itu kelapanya itu benar-benar kelapa muda ginjang atau yang seperti itu. Jadi bukan kelapa yang tua, benar-benar dipilih kualitasnya, dan airnya diambil, diolah, ditambahi jeli, ditambahi agar-agar, kemudian diolah, dimasak, dimasukkan kembali dan menjadi jeli. Sehingga ketika diminum itu air kelapa itu sudah berubah, dan ini bisa diedarkan seluruh Indonesia. Bahkan pelanggan-pelanggannya di Jakarta pun berlangganan sama beliau. Di Solo, di Boyolali, Sragen sudah mulai beredar dan nampaknya mulai banyak diminati. Oke, nah ini yang terakhir, di cover terakhir ini ada iklannya NSP Radio Hits Karisma FM. Jadi ini kerjasama dengan majalah Didik agar saling sama-sama bisa mendapatkan benefit yang baik. Oke, Pak Aris. Nah, ini sekarang gini, kalau misalnya ada yang pengen berlangganan, ini kan majalah ini sudah beredar seluruh Solo Raya ya. Dan sampai Wonogiri, Sragen. Apakah ini hanya ada di dinas pendidikan, sekolah, atau bagaimana? Ya, ini majalah ini memang 85% itu majalah dinas. Jadi begitu cetak, begitu dari redaksi itu langsung oleh pihak pemasaran dropping ke dinas-dinas UPTD. Ya, dulu PTD ya, sekarang UPD ya, ya unit pelaksana daerah itu.
Itu ada yang ngelola, kemudian dibagikan ke guru, ke sekolah-sekolah dan dinas-dinas. Jadi memang pelanggannya itu adalah sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu SMK itu wajib di Solo. SMK. Solo itu SMK wajibnya wajib. Kenapa? Karena kualitasnya, isinya? Ya, jujur aja dulu pendiri ini bisa masuk ke dinas itu kan melalui Pak Dr. Andes Haji Kuswanto MM MPD. Nah, waktu itu menjadi kepala dinas dan waktu itu saya masih dinas, sering masuk ke sekolah-sekolah, sering liputan, hunting, begitu dekat. Akhirnya Pak Kuswanto satu melihat kualitas mutu, yang kedua rancak. Ya, rancak itu liputannya menyeluruh. Jadi ada Wonogiri, ada rubrik-rubrik yang ya itu mengandung unsur pendidikan semua. Memang majalah ini tidak boleh pesan dari beliau-beliau terhormat para unsur pendidikan, tidak boleh mengangkat hal yang sifatnya ya syukuras ya. Jadi biarlah mereka kalau ada kasus-kasus seperti itu biar saja media lain, tapi kami itu memang media yang mengemban aspirasi pendidikan bangsa. Jadi majalahnya kedinasan pendidikan, walaupun secara manajemen tidak ada korelasi secara langsung. Ya, kami tetap manajemennya, tapi secara info kedinasan, sekolah, dinas pendidikan itu ya bahasanya gedok-gedokannya wajib memberikan rilis setiap ada kegiatan. Dan kalau akan mendapatkan bagaimana ini? Kalau mau mendapatkan bisa telepon ke redaksi, juga bisa tadi ke radio Karisma FM, juga bisa, nanti bisa ke Intermedia, ya, perusahaan milik The Big Boss Pak Bambang. Ya, beliau juga panjenengan kan juga seorang dosen yang marketable. Ya, kemudian bisa mendapatkan langsung ke kantor ya majalah Didik itu ke kampus 2 STIE AB Surakarta. Di sana kantor redaksinya, dan ini kebetulan mau menghidupkan kembali agen-agen yang aktif. Jadi di Solo Raya ada Wonogiri, nanti bisa disimak di majalah Didik agen mana yang ditunjuk. Jadi kalau mungkin bapak ibu guru atau masyarakat ya publik ya ingin mengetahui mungkin pas saat edisi Juli atau Agustus di Boyolali Juli, kebetulan Cak Diken itu kan orang Boyolali ya. Nah, nanti kalau mau menyimak lebih lanjut profil figur Cak Diken dan Mbak Nyimut Sri Lestari, itu bisa melihat di majalah Didik kupasan ungkapannya nanti seperti apa. Silahkan simak, nanti bisa ke radio Karisma FM dan mungkin agen-agen tapi yang jelas silahkan ke Intermedia ya, dan radio Karisma FM, dan nanti agen-agen yang segera akan kami umumkan. Baik, terima kasih Pak Ristanto atas kehadirannya, semoga bermanfaat, dan ini sebagai referensi. Mudah-mudahan nanti setiap awal bulan kita bisa membuat seperti ini di Intermedia maupun di Karisma FM. Saya pesan Pak Bambang, silahkan. Mengapa majalah Didik ini tetap bertahan di era yang seperti ini? Ya, karena majalah Didik ini sudah menjadi majalah semacam kedinasan, walaupun tidak ada ikatan manajemen langsung dengan dinas pendidikan. Dan ini majalahnya para guru yang untuk menuangkan tulisan karya ilmiahnya Pak Bambang, yang dimuat di rubrik pengembangan prestasi. Karena ini dipakai beliau sebagai salah satu syarat para guru itu ketika mau mengurus kenaikan pangkat atau golongannya beliau. Untuk dosen juga bisa. Iya. Dan kita online punya juga majalah Didik. Di didiknews.com. Iya. Gitu Pak Bambang. Baik. Kalau sekarang misalnya ada sekolah atau ada lapisan masyarakat yang punya agenda mau dipublikasikan kemana? Silahkan langsung
kalau ada rilis dikirimkan WA aja cukup ya. Dibuat rilis itu para humas saja. Para humas sekolah kan punya humas Pak Bambang. Ya wakil kepala sekolah bidang kehumasan. Minimal kan gawe rilis 2-3 alinea kan bisa. Fotonya jebret gitu. Fotonya juga jangan hanya satu ya, misalkan. Mungkin bisa 3 atau 4. Yang jelas satu foto kepala sekolahnya atau kepala dinas atau kepala yang bersangkutan sedang meresmikan suatu acara tersebut. Bisa profil kepala sekolah Pak Bambang. Tidak harus ada kegiatan begitu, tidak. Ya mungkin kepala sekolahnya atau humasnya pengen memprofilkan sekolahnya. Silakan kepala sekolahnya diprofil, suruh komentar, ya beropini, memberikan pendapat, direkam gitu aja atau ditulis, terus langsung dikirim ke redaksi majalah Didik. Rilisnya itu nanti dan plus foto jangan hanya satu, ya nanti foto kegiatan sebagai ilustrasi, sehingga nanti kalau dalam dunia media itu ada foto kepala sekolah, ada foto wakil kepala sekolah, ada ketua panitia, mungkin ada foto kegiatannya. Itu nanti suatu berita itu akan terlihat hidup, tidak kering gitu loh Pak. Jadi foto sebagai pelengkap ilustrasi, pendukung ilustrasi. Cukup di sini dulu. Insya Allah nanti bulan depan kita ketemu lagi di Kupas Majalah Didik bulan Agustus 169 ya. Ya Pak Bambang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.